Kita nggak milih-milih, pokoknya sesuai seleksi nama yang terbaik untuk si maskot kita ini. Siap. Nanti kita akan kasih pilihannya antara kaos cantik atau jam tangan cantik. Ini dari sisi pasungnya ini bulat, bermata sipit, tapi bulatnya tebel. Tapi kita lebih cenderung ke parameter dan ke karakter kambingnya supaya dia punya kelebihan nanti di saat mencetak cempe-cempe. Meskipun warna memang nanti pemberaannya juga kita PR-nya ada pada beinduk juga. Oke. Ini digatok nih. Nah, pasung untuk maskot pejantan kita 2 ekor ini untuk pasung saya sudah tidak ragu, guys. Iya, sudah nggak dredeg, sudah nggak ragu. Meskipun ini dari sisi body paling ini tinggi 90-an baru. Kita nggak boleh ilmunya otodidak ataupun monoton. Jadi kita harus berdasarkan, kalau cerita itu harus berdasarkan pengalaman. Nah, yang sudah-sudah, ketika nanti ada kurangnya di mana, dibenahi dengan ini, dan ternyata nanti akan kita buktikan juga hasil breeding kita seperti apa. Kelebihannya adalah gombelnya juga, meskipun tidak ditumbuhi bulu, tapi kita berbicara masalah gombel ini asli handuk, asli gombal. Dan yang ini sangat-sangat cool ya. Tapi nah ini kok seandainya memang ini punya karakter bulu lebat, dia tumbuhnya sampai sini kelihatan kayak apa, guys? Babonnya kupingnya rodok semi loh, guys. Kayak warnanya ya acak kadul kan. Nah, posisi untuk pasung juga normal biasa. Warna jauh dari kesempurnaan. Bahkan kalau kita ngomong terus anaknya nggak bareng-bareng apa ya. Tapi nyatanya anaknya juga di sebelahnya, guys. Kiril gitu. Ya, yo arep kepiye yo ngapusi, mosok ngapusi awake dhewe kan nggak mungkin. Selamat pagi, Bos. Pagi. Jumpa kembali. Iya. Kita di Kambing Kalingsing TV memenuhi request ini, guys. Jadi pagi ini itu full memenuhi request teman-teman terkait materi maskot yang ada di KK TV saat ini. Jangan nanya ini yang nggak ada ya, yang nggak ada itu udah kita jual berarti. Soal kita TV takonan ya. Kan ini kita nyepilnya ada. Ini kemarin belum positif ya namanya ya. Tapi ini kijang ngono malah kan adalah kijang. Jadi ini posisi maskot yang terbaru untuk kita ini posisi. Kita kalau mau sepil detail. Sepil satu-satu, Bos. Kan teman-teman penasaran sepil detail maskot ya? Enak-enak ndi ya, tak kencangin ngene iki. Di atas aja, Bos. Iki tapi kok kayaknya malih iki maskote kayaknya kita perlu rapati gede-gede, Bos. Ya kita memang progresnya untuk yang lebih muda. Progresnya biar jangka panjang. Yang sudah mulai tua-tua kita ganti. Tonton ki. Angel ya. Iki rada ngeyel nek ditonton ki. Nah, posisinya ya ora gelem ditonton ya senang kene iki anane. Oke. Nih, kita kalau melihat dari aku seneng tuh kalau yang ini dari sisi pasungnya ki bulat. Bermata sipit, tapi bulatnya tebel. Bulat tebel berdagu. Kalau ini nyatem, saya nggak berani ngomong nyadil. Ini nyatem. Karena kalau nyadil itu akan ada lebihnya sedikit lagi, sampai meh nutup lambe dhuwur ya. Bibir atas itu set ketutup. Nanti kalau kita berbicara nanti di Prabu lah. Nah, tapi ini nyadem, tapi berpasung karakter pendek. Kita tidak susah sekarang begitu menghiraukan pola warna karena kita tidak full 100%. Kita harus mencari penilaian di ajang kontes. Intinya kita lebih ke arah breeding. Gitu. Nah, kenapa kita berani ambil maskot ini meskipun warnanya blurah-blareh. Tapi kita lebih cenderung ke parameter dan ke karakter kambingnya supaya dia punya kelebihan nanti di saat mencetak cempe-cempe. Meskipun warna memang nanti pemberaannya juga kita PR-nya ada pada beinduk juga. Oke. Bos, kalau dibanding yang beberapa waktu lalu kan koyok Brahman, terus Praga, terus sobat Tuko, itu kan bodinya besar-besar. Ya. Nah ini kayaknya di sini tuh tinggal 3. Baru ini 3. Ramping-ramping. Tujuannya apa gitu? Baru 3. Baru 3. Rencana paling enggak 5. Nah, kenapa kita ini kan ya wajar aja kalau kita melihat ini baru 14 bulan ya. Kadangkala ketika kita nanti melihat hanya dari sisi bodi besar. Kalau secara karakter kambingnya atau parameter kambingnya kita nggak suka, ngapain tuku gede-gedean. Gitu. Nah, tadi kalau saya sendiri kan lebih cenderung ke breeding ini. Kalau ke breeding itu lebih kita tonjolan jantan ini di mana? Misal saya lebih besok ke depan era 2023 ini hasil breedingnya lebih cenderung ke kita main ke kepala. Oh ya. Nah, meskipun dari ini telinga ini kan nanti
akan kalah dengan si Den Bagus ya. Oh iya, oke jadi Den Bagus. Nah, tapi untuk dari sisi pasung, kalau kita ini digatok nih. Nah, pasung untuk maskot pejantan kita 2 ekor ini untuk pasung saya sudah tidak ragu, guys. Ya? Iya, sudah nggak dredeg, sudah nggak ragu. Meskipun ini dari sisi bodi paling ini tinggi 90-an baru. Iya. Yang ini baru polis pasang, yang ini baru 21. Wah, ini Nah, ya, Bos? ya, ini hari ini yang belum kelihatan tidak terawat ini, guys. Belum mandi. Oh, belum mandi. Ya, masa masih. Tapi kita harapkan ke depan ini keduanya ini dari sisi bodi saya seneng lah. Meskipun orang gede banget, tapi kalau kita melihat dari satu pasung ya. Ya, betul. Pasung. Untuk pelawarna mungkin di Prabu. Tapi untuk ekor imbang. 2 ekor ini imbang untuk ekor. Ya. Ya tegak-tegak. Maksudnya ekornya itu nyendor-nyendor. Untuk rewas ya sedang-sedang lah. Kalau itu si Prabu punya karakter berbodi kan belum begitu tebel. Karena treatment. Kalau yang ini kan lebih tebal. Tapi untuk dari sisi pola warna akan lebih cenderung mesti teman-teman menarik ke Prabu. Oh iya. Karena Prabu selain pasung juga nyadil, nyadem, warnanya juga sudah sesuai lah. Rapi. Ya betul. Dan ekor juga kita nggak meragukan karena keduanya ini ekornya gede-gede. Nah, tatkala nanti di hasil breeding kita setelah kita melihat anakan Prabu dan ini kok dilalai kupingnya kurang dawa, ketika itu keluar betina kita akan dengan Den Bagus. Oh gitu. Oh jadi misal kawin nih terus anak-anak kupingnya kurang. Yes, ya seandainya nih berandai-andai karena kan belum pasti nih. Ya. Ketika nanti anakan itu yang petak sawur sama anakan Prabu ini nanti keluar betina yang pasungnya sudah kita seneng, tapi telinganya kurang begitu panjang dan lebar. Dan tentunya betina tersebut akan kita silangkan dengan kambing yang memiliki karakter telinga termewah. Nah, ya karena kalau yang namanya breeding kan kita harus cross itu harus menyilangkan. Kita nggak boleh ilmunya otodidak ataupun monoton. Jadi kita harus berdasarkan, kalau cerita itu harus berdasarkan pengalaman. Nah, yang sudah-sudah, ketika nanti ada kurangnya di mana dibenahi dengan ini dan ternyata nanti akan kita buktikan juga hasil breeding kita seperti apa. Jadi ya nanti pasti kita sepil. Jadi kita nggak mau nanti kita ngomong tuas teori tok praktek rene. Nah, betul. Apa kata netizen kan gitu. Karena sangat sulit sekali untuk breeding kambing kali kesing itu mencapai titik temu cempe menjadi luas aja jangan dulu bagus. Itu sangat sulit. Yang mana? Kuwi juga kumat. Kuwi sing kumat sing cilik Mas, Seng. Oh, kuwi ya kumat. Kuwi ya kumat. Iki baris. Tapi nanti wae kuwi dikencang sik. Kuwi dikencang dulu. Nah, posisi setelah kalau kita melihat postur dari Den Bagus, mungkin tipis. Iya, Tapi ini baru aja ngawini itu, guys. Oh, baru aja. Baru aja ngawini. Ya, tipis tapi dia lebih cenderung ke tinggi. Tapi istimewanya di mana? Yang kita suka itu di mana? Oh, ojo digadili nang. Ojo digadili rusak. Pasung. Dulu nih waktu cempenya juga kayak Prabu. Oh, gitu. Ya, cuman ini semakin dewasa itu kan semakin melotok. Oh ya. Tapi sebetulnya awalnya bunder. Nah, si Prabu, Den Bagus ini kelebihannya adalah gombelnya juga. Meskipun tidak ditumbuhi bulu, tapi kita berbicara masalah gombel ini asli handuk. Asli gomba. Dan yang ini sangat-sangat cool ya. Tapi nah ini kok seandainya memang ini punya karakter bulu lebat, dia tumbuhnya sampai sini kelihatan kayak apa, guys? Walah, pior-pioran. Ya, tapi masalah bulu juga kita nggak bisa ngatur. Bisanya cuman ngerawat ya. Nanti coba nanti ke anak-anaknya besok ya. Tapi ini yang kita harapkan adalah istimewanya dari kambing ini untuk cross breeding generasi ke depan itu di telinga. Wah, jangan nakal-nakal. Nang, arak tak delok iki. Nah, ini kita melihat telinganya. Kalau telinganya selebar, sesimetris, setebal dan sepanjang ini, ya. Kita punya harapan nanti ketika di anakan-anakan berikutnya yang setelah mungkin nanti era generasinya setelah anakan Prabu dan yang itu, ketika betinanya kita silangkan dengan ini. Ya. Jadi ketika nanti ini keluar anakan jantan yang telinganya panjang dan ada anak Prabu atau anak yang petak itu betina telinganya pendek, silang lagi. Sebaliknya, jadi ketika ada anak Prabu dan ada anak itu yang istilahnya nanti keluar betina telinganya kurang panjang, akan kita silangkan dengan ini, guys. Jadi metode breeding kita itu seperti itu. Kalau kita gimana? Oh, lanjut sih. Pertanyaanmu pertanyaan nih. Kemarin ada yang nanya. Kan sementara ini
baru yang ngawin ke apa Prabu, terus itu Kijang 1 Kijang 1. Terus ini itu rata-rata itu kambingnya beli dari jenengan dulu, ya, baru kawin sama mereka. Ya. Tapi kemarin ada yang nanya, kalau dari luar apakah menerima kawinan juga? Boleh. Boleh. Tapi kita nggak bisa berani janji sekali kalau harus dengan Prabu, harus dengan ini, harus dengan ini. Karena jantan faktanya yang ada di kita. Mending kita ngomong apa anaknya daripada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apa tuh? Apa ya maksudnya? Panjenengan misalnya seneng dengan kawin Prabu ya. Prabu itu ada fase-fasenya yang hari-hari tertentu juga kadang kon kawin wangel. Oh. Karena Prabu kan treatment. Ya untung-untungan kalau memang mau Prabu ngawini kan ya. Prabu aja ada keunikan. Kalau kawinnya dijepit di sini nggak semua babon dikawini loh. Oh gitu. Tapi kalau babonnya dimasukkan ke kandang. Kandangnya dek. Dia mau. Oh. Nah itu yang lucu. Jadi kudu ning kamare dek nih. Nah ini sembarang. Itu juga ini sembarang ya. Lah kadangkala kalau darah meskipun teman-teman minat dengan yang ini dengan den bagus ya toh, tapi kadangkala ini juga memiliki kelemahan. Kalau darah yang kurang begitu besar juga sulit ini. Oh gitu. Karena ini dia tinggi. Nah, spesial gitu. Nah, iso juga nanti dengan Prabu, iso juga dengan ini. Intinya ketiga maskot itu udah pilihan kita lah. Ya. Oh iya. Tentunya kalau panjenengan semua, aku pengen kawin dengan Prabu mas, tapi kok ndelalah tak lamati, oh kupingannya ya apik karo iki misalnya. Oh gitu. Ya mending kita sarankan. Oh kita sarankan ya Pak. Nah gitu. Nah kita mulai ke sepil hasil breeding kita. Salah satunya ini babonnya udah kita jual laku 8 juta guys. Oh ini? Babonnya udah kita jual 8 juta. Coba kita kalau ngamati kambing ini detail dari pasung dan telinga. Ini kira-kira iki anakan dhewe, tapi jantane tak ceritane ora ya. Jantane dhewe lah ya. Nah, ini posisinya udah, kalau saya untuk ini betina, untuk babon dibanding babonku yang ini tentunya akan lebih sudah cantik itu. Babone. Ayo umpama untuk generasi babon. Oh, ini kalau misalnya jadi babon lebih. Ya, sudah lebih cantik dan lebih bagus dibanding yang kelas-kelas ini. Nanti kita akan sebut juga anak ini. Nah, ini kita melihat dari karakter secara telinga juga pasungnya skopo. Oh iya. Ya kan? Ini yang betina. Cuman kurus-kurus, guys, karena kurang susu kita. Atau susu larang. Ini juga salah satu. Ini anak maskot kita yang dulu kita jual. Ini juga sisa-sisa anak syukur. Oh syukur, anak syukur. Nah ini babonnya juga hanya di harga 2750 dulu. Oh ini babonnya ekonomisan juga? Alah ya murah, ini jantan. Terus yang ini betina. Betina ini babonnya kita jual payu berapa kemarin? Ini babonnya kemarin tak jual payu 15 juta. Walah, babon 15 juta. Ya karena sudah ada ini, kita berani jual babon. Oh gitu. Ya ini betina juga. Terus yang lantas yang ini, nah ini kan babonnya payu, kayak babonnya wis mati, sing jantan tadi. Terus yang petak sawur bokong buntut ireng itu juga tadi sudah terjual babonnya. Sekarang kita yang masih real ada babon anak. Oh nih, babonnya kupingnya rodok semi loh guys. Kayak warnanya ya acak kadul kan. Nah posisi untuk pasung juga normal biasa. Warna jauh dari kesempurnaan. Bahkan kalau kita ngomong terus anaknya enggak bareng-bareng apa ya. Tapi nyatanya anaknya juga di sebelahnya guys. Waduh. Kiril iki. Ya yo arep kepiye yo ngapusi, mosok ngapusi awake dhewe kan ora mungkin. Oke. Nah, ini anaknya dan ini betina. Nah, yang dimaksudkan dalam konteks breedingnya kambing Kali Geseng TV itu punya harapan besar cross silangnya dan cross breedingnya itu akan memiliki hasil atau kan suatu saat akan mendapatkan hasil yang jauh lebih sempurna dibanding kelas induk atau jantannya. Itu harapan besar. Ini betina kondisi. Betina. Kupingnya dor. Ini ini induknya, kupingnya pangkalnya juga. Kalau kita melihat khusus sekali untuk hari ini untuk kita belajar. Jadi kita jangan mengultimatum kambing seolah tidak bisa beranak bagus dan seolah selalu jelek. Dan faktanya kadang-kadang kalau yang berkehendak itu memberikan sesuatu yang baik nyatanya terjadi. Tapi nggak boleh gelo lagi, nanti bisa jadi anak-anak ini setelah yang ini ya. Iya. Karena kan kita barusan sudah kawinkan sama ini. Oh baru kawin juga? Hari ini baru kawin. Bisa juga lebih bagus dari ini, bisa juga lebih jelek dari ini. Ya itu yang kita nggak tahu. Tapi kita berusaha. Iya betul. Dalam ilmu breedingnya adalah kita berikhtiar dan tentunya kita kan selalu mencoba sesuatu yang baru. Dan ini materi-materi juga calon-calon induk kita. Ini belum calon induk. Ini belum kawin. Yang itu sudah kawin dengan Prabu hampir aja mana. Oh itu, ini matang tua berarti bos? Ya ini aja kita masih teka-teki guys, karena kambing ini pasungnya kan bagus ya. Untuk telinga ya sedang-sedang saja lah, maksudnya ya panjang, ya rapi.
Iya menemplek. Iya. Tapi kalau kita ngomong istimewa panjangnya ya enggak. Enggak. Tapi untuk pasung saya terus terang untuk kambing ini senang. Dan ini sudah kita kawinkan dengan Prabu dan posisi sudah bunting tuwek. Oke. Nah, sebelahnya lagi juga ada materi-materi breeding kita. Oh ini. Kalau yang sekelas ini telinganya panjang, bodinya bagus, untuk pasung kurang bagus. Ini antara kawinnya nanti kalau nggak Prabu juga yang petak itu. Oh gitu. Untuk ini dari pasung ya. Untuk ke ya? depan harapannya ini kan telinga udah panjang. Mbok nanti pasungnya lebih bunder lagi. Lebih bunder lagi dan lebih bagus lagi. Oke. Ini masih banyak sih, tapi kalau kita buat hanya satu episode ya mungkin ya. Oh ya. Nanti buat beberapa episode lah. Mungkin hari berikutnya besok pagi atau besok siang kita upload lagi yang hasil-hasil breeding kita ya. Yang usia-usianya cempe-cempenya juga masih cempe-cempenya masih usia-usia 2 bulanan kali ya. Nah, jadi posisinya mungkin kita sudahi ya. Iya betul. Ini boleh. Sudah kita mau nganu guys, mau apa? Ngedusi. Oke, bos sama ini bos. Apa? Minta saran teman-teman jenenge iye. Mau kan ketemu. Nah aku lihat jenenge ki satu jare ra cocok. Nah nanti dapat teman-teman suruh komen aja. Komen pemilihan nama terbaik yang kita pakai, giveaway kita kasih kaos. Pokoknya panjenengan semua komen kasih nama terbaik. Aduh, sungguhnya potol ini Mas. Kasih nama terbaik ya. Yang lulus seleksi dan namanya kita pakai kasih kaos 1. Oke. Atau kasih jam tangan cantik 1. Nama terbaik. Siap, boleh. Nama terbaik ya. Jadi nanti kita kasih gini. Kita kasih nama terbaik untuk yang ini, yang namanya yang terpilih loh. Kita nggak tahu jenengan semua berposisi di mana. Terus jenengan itu kita juga belum tentu semuanya kita apal ya. Iya, betul. Kita nggak milih-milih, pokoknya sesuai seleksi nama yang terbaik untuk si maskot kita ini. Siap. Nanti kita akan kasih pilihannya antara kaos cantik atau jam tangan cantik. Oke. Gitu ya. Siap. Oke, gitu. Dan sampai jumpa di next video tentunya. Selamat pagi dan matur nuwun.